Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran berlanjut hingga tujuan Washington tercapai. Amerika Serikat dan Iran berpacu dengan waktu dalam konflik di Selat Hormuz. Argentina lolos Piala Dunia tidak mendapat dukungan negara tetangga. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali 3 berita utama. Dan langsung saja kita ke informasi utama. Kali ini militer Amerika Serikat kembali melancarkan gelombang serangan udara ke sejumlah wilayah Iran. Eskalasi ini terjadi setelah Washington menerapkan kembali blokade maritim dan menyatakan operasi ditargetkan untuk melemahkan kemampuan militer Teheran di Selat Hormuz. Komandan Pusat Amerika Serikat atau CENTO mengumumkan operasi militer terbaru diklaim bertujuan menurunkan kemampuan militer Iran dalam menyerang pelayaran komersial di Selat Hormuz pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut laporan Iran, serangan menghantam kota pelabuhan Bushehr serta memicu ledakan di sekitar Bandar Abbas, Pulau Qessim, dan Bandar Imam Khomeini. Pihak berwenang Iran menyebut serangan terjadi di sejumlah kawasan strategis. Kembalinya konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Iran terjadi hampir sebulan setelah keduanya menandatangani nota kesepahaman di Islamabad, Pakistan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menilai tindakan sepihak Washington merusak upaya perdamaian yang sempat dibangun. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menegaskan operasi balasan akan terus berlanjut dan menyatakan Selat Hormuz tetap ditutup hingga Amerika Serikat menghentikan tindakan militernya. Konflik terjadi sejak akhir Februari 2026 saat gabungan militer Amerika Serikat dan Israel bergabung menyerang Iran. Serangan awal ini menimbulkan korban jiwa. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khomeini tewas. Di sisi lain, Presiden Donald Trump mengancam akan memperluas sasaran serangan apabila Iran menolak kembali ke meja perundingan. CENTO menuduh Iran menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz, sementara eskalasi konflik dilaporkan telah berdampak ke sejumlah negara di kawasan Teluk. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran akan terus berlanjut hingga tujuan Washington tercapai. Pernyataan ini disampaikan saat gelombang serangan baru dan penerapan kembali blokade laut terhadap Iran. Militer Amerika Serikat melalui Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTO mengumumkan menyelesaikan babak baru serangan terhadap Iran pada Selasa 14 Juli 2026. Serangan terbaru menargetkan puluhan lokasi militer Iran di sekitar Selat Hormuz dan pesisir selatan Iran. Operasi berlangsung selama 7 jam melibatkan jet tempur, pesawat nirawak, dan kapal perang. Sasaran serangan meliputi fasilitas rudal, drone, aset angkatan laut, serta sistem pertahanan pantai yang diklaim digunakan untuk mengancam pelayaran komersial. Di saat yang sama, Washington kembali memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Teheran menilai langkah ini secara efektif mengakhiri nota kesepahaman sebelumnya di mediasi Pakistan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menghentikan operasi militernya. Iran juga menyatakan tetap mempertahankan kedaulatan atas jalur pelayaran strategis tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan masih membuka pintu perundingan. Trump memperingatkan serangan akan diperluas ke infrastruktur penting Iran jika Teheran menolak bernegosiasi mengakhiri konflik. Menegaskan operasi militer akan terus berlangsung hingga menurut Trump Amerika Serikat merasa cukup. Trump memperingatkan aksi militer akan meningkat jika tidak tercapai kesepakatan. Ia menyebut Iran bisa menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Sebelum pemberlakuan blokade, Trump sempat mengusulkan mengenakan biaya 20% bagi kapal-kapal melintas Selat Hormuz di bawah perlindungan militer Amerika Serikat. Trump kemudian membatalkan gagasan setelah mendapat permintaan dari negara-negara sekutu di kawasan Teluk. Ya, saat memanas konflik antara Amerika Serikat dan Iran, ancaman kini tak hanya datang dari medan tempur. Peneliti keamanan cyber mengungkap dugaan operasi Iran memanfaatkan celah jaringan telekomunikasi untuk melacak lokasi personil militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Penelitian keamanan siber mengungkap dugaan operasi terkoordinasi Iran untuk melacak lokasi personil militer Amerika Serikat di Timur Tengah melalui celah pada jaringan telekomunikasi. Temuan ini berdasarkan analis data pada Selasa 4 Juli 2026 menunjukkan lonjakan aktivitas mencurigakan di jaringan telekomunikasi regional saat konflik Iran kembali memanas pada akhir Februari 2026.
Lembaga riset Mobile Surveillance Monitor menyatakan mendeteksi gelombang sinyal diduga digunakan melacak lokasi perangkat seluler melalui kelemahan protokol telekomunikasi Signaling System 7 atau SS7. Teknologi telekomunikasi yang dikembangkan pada era 1970-an dan dikenal memiliki tingkat keamanan yang rendah. Para pakar menilai sasaran utama operasi ini adalah ponsel yang terhubung ke operator lokal dan digunakan personil militer Amerika Serikat maupun kontraktor yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Peneliti dari Center for Strategic and International Studies menyebut temuan ini menunjukkan kemampuan perang siber Iran yang terus berkembang, meski metode serupa juga diketahui pernah dimanfaatkan peretas dari negara lain. Sementara itu, ancaman pelacakan lokasi melalui ponsel sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada April menerima sejumlah laporan ancaman mengenai upaya musuh memanfaatkan data lokasi komersial yang menargetkan personil militer Amerika Serikat. CENTCOM belum memberikan penjelasan mengenai langkah yang ditempuh untuk menghadapi dugaan operasi cyber. Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Presiden Trump mengklaim Mojtaba Khamenei, penerus pemimpin tertinggi Iran, 90% sudah tiada. Pernyataan ini disampaikan saat kembali memanas konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat dan Iran menghadapi pilihan semakin terbatas untuk mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Kedua negara terjebak dalam situasi saling menunggu siapa yang akan menyerah terlebih dahulu. Wall Street Journal pada Selasa 14 Juli 2026 melaporkan sejumlah analis menilai Washington dan Teheran kini memilih melanjutkan konflik dalam skala terbatas sambil menunggu pihak lawan kehilangan ketahanan politik, militer, maupun ekonom. Situasi di kawasan kembali memanas menyusul runtuhnya gencatan senjata dalam beberapa hari terakhir. Ketegangan meningkat setelah Korps Garda Revolusi Iran menargetkan kapal-kapal komersial di Selat Hormuz menggunakan rudal dan drone. Situasi ini memicu gangguan pelayaran serta mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sebagai respon, Amerika Serikat melanjutkan serangan udara ke target-target militer Iran dan kembali memperlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Di tengah eskalasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan penyelesaian konflik sebelum pemilihan paruh waktu pada November 2026. Sebaliknya, Teheran berupaya bertahan hingga tekanan ekonomi dan militer dari Washington mereda. Iran dituntut berhitung cermat agar aksinya tidak memicu serangan skala besar dari Amerika Serikat dan Israel yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Islam mereka. Meski pemilu Amerika Serikat kian dekat, Iran harus waspada jika Trump mendadak memilih opsi eskalasi militer mengejar kemenangan mutlak. Pilihan ini juga membawa risiko fatal bagi Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat menghadapi kelangkaan rudal, pencegat menangkas serangan udara Iran. Di sisi lain, kedua pihak dinilai tetap berhati-hati agar konflik tidak berkembang menjadi perang skala besar berisiko menyeret negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena Mata Dunia akan segera kembali tentunya usai jeda berikut ini. Dan Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Kali ini kontroversi Piala Dunia 2026 kembali memanas. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak menghadapi penyelidikan terkait dugaan campur tangan dalam kasus kartu merah Folarin Balogun dinilai berpotensi mencederai prinsip netralitas dan integritas olahraga. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak menghadapi penyelidikan Komite Olimpiade Internasional terkait dugaan campur tangan dalam polemik kartu merah pemain timnas Amerika Serikat Folarin Balogun pada Piala Dunia 2026. Desakan penyelidikan disampaikan organisasi nirlaba Fair Square. Mereka menilai Gianni Infantino berpotensi melanggar prinsip netralitas dan merusak integritas olahraga sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional. Kasus ini berawal saat Folarin Balogun menerima kartu merah pada babak 32 besar Piala Dunia. Sesuai aturan harus menjalani skor 1 pertandingan. Komite Disiplin FIFA memutuskan menangguhkan sanksi sehingga Balogun tetap bermain di babak berikutnya. Kontroversi memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku pernah menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan kembali atas kartu merah Balogun. Infantino membantah ada intervensi dan menegaskan badan yudisial FIFA bekerja secara independen. Fair Square menyorot serangkaian aktivitas Infantino dinilai terlalu dekat dengan Trump, termasuk pernyataan publik dan kehadiran dalam sejumlah acara politik. Organisasi ini menilai hal itu berpotensi melanggar prinsip netralitas politik FIFA. Desakan dilakukan investigasi kini mendapat dukungan dari Federasi Sepak Bola Norwegia serta sejumlah anggota Parlemen Eropa, FIFA, dan Komite Olimpiade Internasional yang belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut.
Ya, meski menjadi satu-satunya wakil Amerika Latin di semifinal Piala Dunia 2026, Argentina justru tidak mendapat dukungan dari negara tetangganya. Rivalitas panjang hingga berbagai kontroversi disebut menjadi penyebab. Berbeda dengan tradisi yang biasa mendukung wakil satu kawasan, banyak penggemar sepak bola di Amerika Latin justru memilih mendukung siapapun yang menjadi lawan Argentina. The New York Times pada Rabu 15 Juli 2026 melaporkan persaingan lama, citra superior, hingga kontroversi supporter dan pemain membuat banyak warga Amerika Latin memilih mendukung siapapun menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan. Fenomena ini ramai di media sosial setelah sejumlah tim Latin tersingkir dari Piala Dunia. Salah satu penyebabnya adalah anggapan sebagian orang Argentina memiliki sikap superior dan merasa lebih dekat dengan identitas Eropa dibandingkan negara-negara Amerika Latin. Pandangan ini memicu sentimen negatif di kalangan negara tetangga. Di sisi lain, dominasi Argentina di berbagai turnamen internasional memperkuat rivalitas. Status sebagai juara bertahan Piala Dunia dan Copa Amerika membuat tim asuhan Lionel Messi sering menjadi sasaran penantang dari sesama negara Amerika Latin. Citra Argentina turut dipengaruhi oleh sejumlah kontroversi termasuk dugaan chant bernada rasis oleh sebagian pemain dan supporter, serta penyelidikan FIFA terkait dugaan pelecehan rasial dalam ajang Piala Dunia. Meski begitu, Argentina tetap memiliki basis pendukung besar di berbagai belahan dunia. Jersey Lionel Messi menjadi salah satu terpopuler termasuk di India dan Bangladesh yang menunjukkan bahwa prestasi tim Tenggo tetap memiliki daya tarik global. Ya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan dukungan kepada timnas Prancis usai tersingkir di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah takluk 2 gol tanpa balas dari Spanyol. 10 ans après, la République est à vos côtés. Melalui akun media sosial X Selasa 4 Juli 2026, Emmanuel Macron mengucapkan selamat kepada Spanyol atas keberhasilannya melaju ke final, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Les Bleus yang dinilainya telah berjuang dengan penuh komitmen. Blessés, survivants, pour la liberté qu'ils célébraient ce soir-là. Macron mengakui kekalahan tersebut sulit diterima, namun ia menegaskan timnas Prancis masih memiliki masa depan cerah karena diperkuat banyak pemain muda berbakat. Sebelum semifinal, Prancis mencatatkan rekor sempurna dengan 6 kemenangan beruntun. Namun, Les Bleus gagal membongkar pertahanan disiplin Spanyol yang mencetak gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Kekalahan 2-0 mengakhiri langkah Prancis di Piala Dunia 2026 sekaligus memutus rekor tak terkalahkan mereka sepanjang turnamen. Sementara Spanyol memastikan tempat di partai final. Juara Piala Dunia 2010 ini akan menghadapi pemenang laga semifinal antara Argentina dan Inggris untuk memburu gelar juara dunia yang telah dimenangi oleh Argentina dengan skor 2-1. Dan ribuan pendukung Spanyol memadati Dallas Stadium di Arlington, Amerika Serikat untuk menyaksikan La Roja memastikan tiket ke final Piala Dunia FIFA 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Supporter timnas Spanyol memenuhi kawasan Dallas Stadium sejak sebelum pertandingan dimulai Rabu dini hari 15 Juli 2026 waktu Indonesia. Para pendukung bernyanyi, mengibarkan bendera, dan meneriakkan yel-yel dukungan untuk timnas Spanyol. Di tengah antusiasme, para supporter mulai membahas calon lawan Spanyol di partai final yaitu Argentina atau Inggris. Sebagian berharap bertemu Inggris untuk mengulang final Piala Eropa, sementara yang lain ingin menantang Argentina demi laga syarat prestis. Sejumlah pendukung menilai Argentina memiliki semangat bertanding yang luar biasa dan menyebut Lionel Messi harus dikawal ketat agar tidak menjadi pembeda dalam pertandingan final. Di atas lapangan, Spanyol memastikan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Prancis berkat gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Hasil ini mengantarkan La Roja melaju ke final Piala Dunia FIFA untuk kedua kalinya dalam sejarah. Ya pemirsa, kali ini ratusan penggemar sepak bola memadati Law College Junction di Tiruvananthapuram, Kerala, India, menyaksikan siaran nobar semifinal Piala Dunia 2026 saat Spanyol menundukkan Prancis 2 gol tanpa balas. Suasana meriah terlihat sejak sebelum laga dimulai. Ratusan pendukung memenuhi lokasi nobar yang dihiasi bendera Spanyol, foto pemain, potongan karakter berukuran besar, serta beragam dekorasi bertema sepak bola.
Acara digelar kelompok pendukung Barton Hale Boys mendapat dukungan penuh warga sekitar. Lokasinya berada di pusat kota memudahkan masyarakat datang dan menikmati pertandingan bersama. Panitia mengaku jumlah penonton melampaui perkiraan. Mereka optimistis antusiasme serupa akan terulang saat semifinal lain mempertemukan Inggris melawan Argentina. Kerala dilanda demam Piala Dunia. Berbagai komunitas sukarelawan dan klub mendukung menggelar nonton bareng di layar raksasa menyambut fase akhir turnamen. Spanyol memastikan tiket ke final setelah menaklukkan Prancis 2-0 di Dallas. La Roja selanjutnya akan menghadapi pemenang laga semifinal antara Argentina dan Inggris di partai puncak Piala Dunia 2026 yang dimenangkan oleh Argentina. Argentina kembali menegaskan statusnya sebagai kekuatan sepak bola dunia. Albi Celeste memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris 2-1. Selanjutnya Argentina menghadapi Spanyol di partai puncak Piala Dunia 2026. Timnas Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia untuk kedua kali secara beruntun. Pertandingan semifinal yang digelar di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia. Hasil pertandingan Inggris melawan Argentina berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Albi Celeste. Setelah laga panas dan minim peluang terjadi di babak pertama, Inggris dan Argentina menyuguhkan pertandingan menarik di babak kedua. Anthony Gordon membuat Inggris lebih dulu unggul. Namun gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membuat Argentina berbalik memimpin. Meski mendapat tekanan di sisa tambahan waktu, keunggulan diperoleh Lionel Messi dan rekan-rekan menjelang waktu normal menjadi penentu langkah menuju final Piala Dunia 2026. Argentina berhasil mempertahankan keunggulan dan sukses merebut tiket final Piala Dunia 2026. Selanjutnya, di final Piala Dunia 2026, Argentina menghadapi Spanyol. Laga ini mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Partai puncak Piala Dunia 2026 dijadwalkan di Stadion New York, New Jersey pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena Mata Dunia akan segera kembali tentunya usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia pemirsa. Kecintaan pada sepak bola mendorong seorang penjahit di Kerala India mengubah sebagian rumahnya menjadi museum pribadi berisi koleksi koran, majalah, perangko dan berbagai memorabilia Piala Dunia. Koleksi ini dikumpulkan selama 4 dekade. Di Nilambur, negara bagian Kerala, Abdul Karim menjalani hari-hari sebagai penjahit sambil merawat koleksi bersejarah menjadi kebanggaannya. Kegemarannya mengoleksi berita sepak bola dimulai saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Sejak saat itulah ia menyimpan guntingan koran, majalah, perangko, koin, hingga barang antik bertema sepak bola dari berbagai bahasa. Hidup dari penghasilan sebagai penjahit, Abdul Karim menyisihkan uang membeli dan menyelamatkan terbitan memuat kisah-kisah sepak bola. Hasil koleksi kini memenuhi satu ruang khusus di rumah dengan bantuan sang istri dalam menata dan merawatnya. Bagi Abdul Karim, koleksi koran sejak tahun 1986 menjadi harta paling berharga. Dirinya mengaku legenda Brasil Pelé adalah idola sepanjang masa. Sementara Lionel Messi menjadi pemain favoritnya saat ini. Meski sebagian koleksinya rusak akibat tanah longsor Churalmala pada 2024, semangatnya tidak surut. Menjelang semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Inggris, Abdul Karim yakin Argentina akan melaju ke final berkat permainan dan akurasi umpan dinilai lebih baik. Komite Olimpiade Brazil menghitung mundur menuju Olimpiade Los Angeles 2028 dengan menghadirkan instalasi patung pasir
bertema Hollywood di pantai Copacabana, Rio de Janeiro. Pantai Copacabana berubah menjadi lokasi perayaan 2 tahun menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Komite Olimpiade Brazil memperkenalkan instalasi bertajuk Tim Brazil Wall of Fame, menampilkan deretan bintang untuk menghormati para peraih medali Olimpiade Los Angeles 1984. Acara ini dihadiri mantan perenang, peraih medali perak Ricardo Prado, dan mantan penjaga gawang sepak bola Gilmar Rinaldi. Keduanya mengenang kembali mengesankan pengalaman bertanding di Los Angeles 44 tahun silam. Para mantan atlet berharap Olimpiade 2028 berlangsung sukses dengan fasilitas terbaik dan menegaskan atlet tetap harus menjadi pusat dari seluruh penyelenggaraan ajang tersebut. Presiden Komite Olimpiade Brazil, Marco Laporta, menyatakan persiapan tim nasional sudah dimulai. Berbagai aspek logistik dan perencanaan disiapkan agar kontingen Brazil tiba dalam kondisi terbaik untuk bersaing memburu medali. Olimpiade Los Angeles 2028 akan berlangsung pada 14 hingga 30 Juli 2028 dan menjadi kali ketiganya kota tersebut menjadi tuan rumah setelah penyelenggaraan tahun 1932 dan 1984. Demikianlah Mata Dunia kali ini. Tentunya terus saksikan Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita Tegas segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.